Selamat sore semuanya. Saya di sini bersama narasumber yaitu Dr. Risa MU. Di podcast kali ini kami akan membahas tentang sejarah masuknya Islam di Filipina. Baiklah, langsung saja masuk pada sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama, Bu. Bagaimana proses Islamisasi di Filipina? Oke. Nah, ketika kita berbicara tentang proses Islamisasi di Filipina, kita akan memaparkan dulu apa itu Islamisasi. Karena menurut Prof. Sewang, proses Islamisasi itu meliputi kedatangan orang Islam, kemudian Islam diterima, kemudian penyebaran Islam. Ketika berbicara tentang proses Islamisasi di Filipina, tentu kita akan berawal dari kedatangan orang Islam ke Filipina. Kedatangannya Islam di sana itu sekitar abad 13, 14, bahkan ada yang menyebutnya abad 12. Kemudian Islam diterima oleh masyarakat setempat. Paling tidak itu dibuktikan dengan adanya arkeologi, misalnya seperti bangunan masjid. Itu salah satu bukti penerimaan Islam. Di sana itu ada masjid tertua yang didirikan oleh mubalik, namanya Masjid Syekh Karim Al-Maktoum. Nah, itu bukti bahwa Islam sudah diterima. Kemudian Islam disebarkan, menyebar lebih luas. Misalnya dengan salah satunya wujudnya dengan terbentuknya kesultanan. Karena dengan terbentuknya kesultanan itu berarti Islam sudah punya kekuatan secara politik yang memungkinkan perkembangannya menjadi lebih efektif dan membesar. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua. Apakah masyarakat Islam langsung menerima kedatangan Islam? Semua itu perlu proses ya. Jadi walaupun secara umum Islam datang ke Asia Tenggara termasuk di Filipina, itu dikatakan ahli terjadi secara damai. Tapi Islam itu tentu butuh proses untuk diterima. Dia datang dulu, kemudian bermukim. Ya, seperti misalnya satu contoh ya, tokohnya Tuan Masaika ya. Ketika dia datang di tahun 1365, dia bermukim dulu, mendapat tempat ya, permanen, tinggal permanen di situ ya, di Sulu. Kemudian baru lama-kelamaan ya, dia nanti akan dikawinkan dengan anak raja di situ. Raja Sifat namanya. Nah, artinya di situ tidak langsung diterima. Tentu perlu proses gitu ya. Saya kira itu. Baik, pertanyaan ketiga. Bagaimana metode penyebaran Islam di Filipina dan siapa saja tokoh-tokoh penyebaran Islam di Filipina? Oke, ya, kalau metode ya, beberapa metode penyebaran Islam ya, salah satunya melalui perdagangan. Ya. Jadi perdagangan ini paling efektif ya dalam penyebaran Islam. Dan termasuk nanti yang metode yang lain ya. Nah, Islam yang dibawa oleh pedagang itu adalah Islam yang mampu mengakomodasi ajaran Islam dengan tradisi lokal, budaya lokal gitu ya. Sehingga Islam dapat mudah diterima oleh masyarakat. Ya, seperti saya katakan nanti ya, ada tokoh penyebar Islam yang menikah dengan anak raja. Nah, artinya kalau pada tahap itu Islam sudah berkembang atau disebar dengan melalui metode perkawinan. Jadi setelah menikah dengan anak raja, banyak kemudian bangsawan yang ikut masuk Islam. Dan nanti terkenal anak cucu yang saya katakan Tuan Masaika, ini nanti yang menjadi penyebar Islam di Filipina.
Nah, itu terkait pertanyaan tadi yang akhir ya, siapa saja tokohnya? Salah satunya yang saya sebut. Kemudian yang belakangan dari Tuan Masaika datang lagi itu Karim Al-Makdum. Itu sekitar tahun 1380-an. Beliaulah nanti yang akan mendirikan, saya katakan tadi, Masjid Syekh Karim Al-Makdum. Itu bahwa Islam itu semakin berkembang. Dan masjid itu juga merupakan masjid tertua. Nah, belakangan lagi muncul Raja Baginda. Dia dari Minangkabau. Minangkabau yang juga keturunan bangsawan dan pendakwah yang juga ikut berdakwah di Filipina gitu ya, terutama di Sulu. Lalu muncul lagi Syarif Abu Bakar. Nah, Syarif Abu Bakar ini yang nanti akan menikah dengan anak Raja Baginda. Nah, metode pernikahan lagi gitu ya. Lalu yang terakhir ya, bukan juga terakhir, ada tokoh yang juga tercatat ya sebagai penyebar Islam, itu Syarif Muhammad Kabungsuan. Nah, itu di abad ke-16. Jadi tidak hanya melewati metode perdagangan, tapi juga dengan metode pernikahan ya Bu ya? Ya, termasuk politik ya. Penyebaran Islam juga terjadi secara politik ya. Misalnya dengan berdirinya kerajaan, karena nanti berdiri kerajaan Sulu, Manguindano, kerajaan di Lanao ya. Nah, itu artinya ketika sudah berdiri kerajaan, Islam sudah semakin kuat gitu ya. Islam semakin kuat secara sosial, politik, ekonomi. Selanjutnya pertanyaan keempat, apa saja bukti-bukti peninggalan sejarah Islam di Filipina? Apa saja ya, ada beberapa mungkin yang bisa kita lihat. Tadi yang tertua, masjid tertua, yaitu Masjid Syekh Karim Al-Makdum yang didirikan oleh Karim Al-Makdum sendiri ya. Kemudian ada distrik Kui Apo ya, itu salah satu kota lama gitu ya, kota lama yang tempat pemukiman Islam di Manila. Kemudian ada makam, salah satu makam ya yang menandai bahwa Islam sudah ada di situ. Makam namanya Iqbal tahun 1310. Nah, itu beberapa di antara peninggalan yang bisa menunjukkan sejarah bahwa Islam ada di Filipina ya. Selanjutnya, mengapa Islam di Filipina pernah mayoritas tapi kini menjadi minoritas? Masih mayoritas sebetulnya, tapi di Filipina bagian selatan gitu ya. Mengapa menjadi minoritas kalau dulunya mayoritas sebelum ada Kristen Katolik datang? Itu terjadi karena penjajahan ya. Karena penjajah Spanyol hadir di Filipina, kemudian dengan misi, salah satunya adalah misi kristenisasi. Jadi penjajah itu datang bukan hanya untuk kepentingan ekonomi politik, penyebaran kekuasaan untuk ekspansi wilayah, tetapi juga misi misionaris, penyebaran agama Kristen. Jadi banyak sekali yang sudah Islam di Manila, kemudian dilakukan kristenisasi di sana. Karena memang wilayah Filipina Utara itu yang menjadi wilayah awal terjadi kristenisasi di sana. Jadi tidak lain karena adanya penjajahan baik yang dilakukan oleh Spanyol ya, mulai abad 16 sampai nanti Amerika Serikat yang juga ikut melakukan kristenisasi. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan kenapa yang awalnya mayoritas kemudian menjadi minoritas. Demikian, itulah proses masuknya Islam di Filipina, yang dimana masuknya Islam di Filipina tidak hanya melalui jalur perdagangan, tetapi juga melalui jalur pernikahan dan politik. Saya Mary dan narasumber kita yaitu Dr. Risa M. pamit undur diri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.